Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayara Parsahibatullah, absen 18 dari kelas 11 AK2. Saya akan menyampaikan materi sejarah. Ada dua pembahasan yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama adalah tentang alasan mengapa Kesultanan Malaka bisa jatuh ke tangan Portugis. Dan materi yang kedua adalah Makassar melawan Belanda. Materi yang pertama yaitu alasan mengapa Kesultanan Malaka bisa jatuh ke tangan Portugis. Alasan yang pertama yaitu pasukan dan armada Malaka yang sedang dikerahkan ke Sumatera bertepatan di Kerajaan Aru. Pada saat itu, Portugis mendapatkan timing dan juga informasi intelijen yang sangat tepat, di mana saat itu pasukan dan armada Malaka sedang dikerahkan ke Sumatera untuk berperang. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Portugis untuk menyerang dan juga melemahkan pertahanan Malaka. Alasan yang kedua yaitu blokade Portugis terhadap Malaka. Kekosongan armada dimanfaatkan oleh Portugis dengan blokade atau pengepungan jalur masuk Malaka, sehingga suplai bahan pangan dan logistik pun terputus. Hal ini membuat pasukan dan penduduk semakin terdesak. Alasan yang ketiga yaitu penguasaan akses hutan dan rawa. Portugis berhasil menguasai akses darat tersebut, sehingga membuat pergerakan pasukan Malaka semakin terbatas untuk keluar dan juga masuk. Yang keempat, pengkhianatan oleh saudagar non-pribumi. Beberapa pedagang asing yang tinggal di Malaka mulai berpihak kepada Portugis karena telah diiming-imingi keuntungan jikalau Portugis menang. Hal ini membuat Malaka semakin melemah dari dalam. Alasan yang kelima yaitu pemutusan aliran sungai oleh Portugis. Sungai yang menjadi sumber air utama bagi penduduk Malaka berhasil dibendung dan diputus oleh Portugis. Akibatnya, Malaka mengalami kesulitan air bersih dan semakin memperburuk masalah. Alasan yang terakhir yaitu meriam Malaka yang tidak efektif. Walaupun Malaka memiliki banyak meriam, namun senjata tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal karena kurang terlatihnya para pasukan. Sehingga keunggulan dari senjata tersebut pun tidak dapat dimanfaatkan dalam peperangan. Thank you everyone! Thank you Elmar! Materi yang kedua. Pada tahun 1607, VOC mendirikan kantor dagang di Makassar untuk memperkecil kekuasaan penguasa lokal. Sultan Hasanuddin Raja Goa menolak monopoli VOC sehingga terjadilah konflik. Kerajaan Goa memiliki kekuatan militer yang super besar, sistem politik yang kokoh, serta dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang sangat tegas. Hal ini membuat VOC kesulitan, sehingga mereka mencari sekutu dan berhasil bekerja sama dengan Arung Palaka dari Bone serta Kerajaan Sopeng. Kemudian pada tahun 1666, Cornelis Spelman bersama Arung Palaka memimpin serangan ke Makassar. Pertempuran tersebut berlangsung lama di darat maupun di laut, hingga akhirnya Goa pun kalah. Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya pada 16 November 1667. Isi perjanjian ini sangat amat merugikan pihak Goa. Di antaranya ada seperti Makassar harus mengakui telah monopoli VOC. Wilayah Goa juga mulai dipersempit. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arung Palaka sebagai Raja Bone dan Goa ditutup bagi pedagang asing selain VOC. Walaupun Sultan Hasanuddin masih berusaha melanjutkan perlawanan, pada akhirnya Goa benar-benar kalah pada tahun 1669. Sejak saat itu, VOC berhasil menguasai jalur perdagangan di Sulawesi Selatan. I'm so motherfucking tired all the time. 10 a.m. tired, 1 p.m. tired, 6 p.m. so tired, all day tired. Sekian adalah pembahasan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sudah mendengarkannya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.